Terima kasih juga sudah hadir. Alhamdulillah, yaitu Bapak Ilham Manap, SAG, SHMH, beliau juga sahabat. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah patut rasanya kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi para anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, pengelolaan keuangan daerah dan evaluasi BPKP terhadap penyelenggara. Ibu, saya kira tema ini sangat baik gitu untuk dibahas lebih lanjut bagi para anggota DPRD untuk kira yang jelas, apalagi berbicara masalah keuangan, bagaimanapun mengesahkan dan juga mengawasi apa yang akan eksekutif ya, para eksekutif kita, sehingga nanti apa yang dilaksanakan tepat sasaran, tepat guna, sehingga betul-betul berkemajuan dan tentu saja akan berjaya seperti kerjasama dengan sekretariat, bisa menyerap wawasan, pengetahuan dan juga pengalaman dari para narasumber nanti, karena narasumber ini sebetulnya sudah masing-masing, termasuk nanti Pak Ken Rinorio ini juga berpengalaman di bagian keuangan ya. Fintech kita pada hari ini hingga tuntas, meskipun selaku peserta fintech yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung, yang kami hormati Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Lampung, dan yang keempat, surat rekomendasi dari Satuan Tugas Kota Bandar Lampung, maka Lampung Tengah dapat dilaksanakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepada Sekretaris LP3M Universitas Muhammadiyah Lampung atas dilaksanakan tentang diskresi, bisa mengatur, bupati mengatur itu, membuat SK, diberikan biaya operasional. Waktu itu COVID lagi meledak dan tawarannya nyawa BPKP akhirnya mansurna fa innaka khairun nasirin waflah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmikin wahdina wa najina minal qawmil kafirin warhamna bi rahmatir ramadan wa najina bi jahi ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ukhliqa wal khari wa syubi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Kemendagri BPSDM pusat yang alhamdulillah di dalam penyelenggaraannya Universitas Lampung untuk penyelenggaraan BIMTEK ataupun pelatihan workshop untuk provinsi, anggota DPRD tingkat provinsi itu langsung dari BPSDM pusat. Kemudian untuk kabupaten dan kota ini kami mendapatkan izin atau rekomendasi langsung dari BPSDM provinsi. Oleh sebab itu setiap ada kegiatan BIMTEK BPSDM provinsi ya itu pasti akan mengawasi langsung, monitoring langsung kegiatan BIMTEK kita. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih sekali ini atas kerjasamanya Pak Camat dalam hal penyelenggaraan BIMTEK ini, karena tanpa ada persetujuan, ada izin dari BPSDM provinsi, BIMTEK kita tidak bisa jalan. Gitu. Ya, jadi kita betul-betul mengikuti prosedur yang ada. Bapak dan Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwa saya tidak bosan-bosannya untuk mengajak Bapak dan Ibu untuk mempromosikan Universitas Muhammadiyah Lampung. Mohon kiranya kita, karena tadi saya katakan bahwa Universitas Muhammadiyah Lampung itu bukan milik perorangan, milik perserikatan, berarti milik kita bersama, Ketua. Oleh sebab itu, mohon kiranya Bapak dan Ibu mempromosikan juga Universitas Muhammadiyah Lampung yang jumlah prodinya ada 12 prodi, itu termasuk ada ilmu pemerintahan, psikologi, ilmu komunikasi dan lain-lain. Ini cocok sekali untuk calon-calon anggota DPRD ke depan, misalnya itu. Jadi saya kira bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa Universitas Muhammadiyah Lampung sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun akademik 2021-2022 sejak sekarang. Dan kami pun dari Universitas Muhammadiyah Lampung, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pak Ketua tetap memberikan ya beasiswa khusus ya untuk seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, termasuk keluarganya Pak. Jadi keluarga juga, anak-anaknya itu mau kuliah di Universitas Muhammadiyah Lampung akan kita berikan beasiswa khusus, termasuk juga Pak Samsi itu para karyawan, staf karyawan sekretariatnya termasuk BPOB-nya silakan saja kuliah di Universitas Muhammadiyah Lampung, apalagi sekarang tidak mengganggu aktivitas mereka sebagai staf atau karyawan, sebagai anggota DPRD dan lain-lain. Itu karena kita menggunakan pembelajaran secara daring dan juga luring. Nah, untuk pembelajaran kita meskipun tidak COVID lagi, kita tetap menggunakan pembelajaran daring meskipun ada luringnya ya. Jadi tidak mengganggu kegiatan pekerjaan Bapak dan Ibu ataupun mahasiswa itu sendiri. Nah, oleh sebab itu ini peluang kesempatan di zaman saat ini itu untuk kuliah, tapi jangan sampai tidak ke UFL juga, jangan sampai tidak tahu juga universitasnya di mana letaknya ya. Itu jadi sekali-sekali datang ke UFL. Nah, bisa mengambil hari Jumat dan Sabtu juga ya. Itu. Kemudian terakhir sambutan saya, mohon kiranya nanti pada akhirnya Pak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah mohon dengan hormat untuk memberikan sambutan juga sekaligus membuka acara BIMTEK kita pada hari ini. Namun sebelumnya kami juga mohon kesediaan Bapak Bupati Lampung Tengah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Asisten Bidang 3 yaitu Bapak Dr. Andes Sadi Sadito MBD untuk memberikan sambutan juga Pak ya. Kemudian pada Pak BPSDM Provinsi Lampung juga mohon kiranya untuk memberikan sambutan. Saya kira demikian. Selamat melaksanakan BIMTEK. Semoga BIMTEK kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD, yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Bupati Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, yang kami hormati anggota DPRD Kota Lampung Timur, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, selaku peserta Bimtek, yang kami hormati saudara sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati saudara Rektor Universitas Kabupaten Lampung, yang kami hormati Kepala LP3M Universitas Kabupaten Lampung, saudara peserta Bimtek, yang kami hormati hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama pada pembukaan Bimtek Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021 dengan tema Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan evaluasi BPKB terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Hadirin yang kami hormati, dengan memperhatikan satu keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK titik 10.10.MS/PS/413/2020 tentang pertemuan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Yang kedua, surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 893/4/4007/PDN hal pelaksanaan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota dalam tataran adaptasi kebiasaan baru. Yang ketiga, Peraturan Gubernur Lampung nomor 45 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat berkebutuhan aman COVID-19 di Provinsi Lampung. Dan yang keempat, surat rekomendasi dari Satuan Tugas COVID-19 Kota Bandar Lampung. Maka pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten Lampung Tengah dapat dilaksanakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk itu atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan LP3M Universitas Muhammadiyah Lampung atas melaksanakan Bimtek anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pelaksanaan Bimtek harus dilaksanakan dengan menerapkan secara maksimal protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus penyebaran penularan COVID-19, mengingat adanya peningkatan COVID yang saat ini belum selesai. Antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, semua peserta melalui cek suhu tubuh peserta sebelum masuk ruangan, pertemuan belajar, dan jangan sampai melalaikan penerapan protokol kesehatan yang dikenal kita adalah 3M. Pertama adalah mencuci tangan sebelum masuk ruangan atau menggunakan hand sanitizer saat masuk ruangan atau pertemuan belajar. Memakai masker wajib bagi penyelenggara, peserta dan undangan. Peserta yang tidak memakai masker tidak diperbolehkan mengikuti Bimtek ini. Kemudian menjaga jarak
physical distancing di semua tempat minimal 1 meter dan membiasakan tanpa melakukan kontak fisik secara langsung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, BIMTEK ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendalami lebih lanjut tentang penegasan kode etik di BRI dalam meningkatkan pemahaman teknis pimpinan dan anggota di BRI, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan sebagai wakil rakyat sesuai dengan Permendagri nomor 133 tahun 2017 yang berubah dengan Permendagri nomor 14 tahun 2018. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda pembelajaran peserta BIMTEK sesuai kurikulum melalui metode ceramah, presentasi, tanya jawab, diskusi serta simulasi. Jika semua agenda pembelajaran itu diikuti selama 4 hari dalam rangka meningkatkan kompetensi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diindikasikan dengan kemampuan sebagai berikut. Pertama, memahami tugas dan wewenang DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai representasi rakyat dengan mendorong percepatan perekonomian dan pembangunan daerah. Yang kedua, memperkuat pengetahuan tentang kode etik DPRD dan meningkatkan kapasitas atau upgrading. Anggota DPRD memenuhi tugas dan fungsinya dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, membahas dan menyetujui dengan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang keempat, memahami tentang hal-hal terkait Permendagri nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan evaluasi BPKP terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah serta pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dan yang kelima, membangun transparansi pengelolaan negara agar administrasi efisien, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Maka diperlukan perbaikan perundangan yang dapat membantu. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, penting artinya setiap anggota DPRD untuk mengetahui, memahami, mampu menjalankan tugas dan fungsinya, serta lebih lanjut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat sebagai salah satu kunci utama dalam keberhasilan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, kemampuan serta tugas dan tuntunan kepada kita semua. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah seluruhnya yang kami hormati, Rektor UM Khusus Muhammadiyah, selaku Kepala BPSDM seluruh anggota yang berbahagia. Izin saya kesini tidak dibekali sambutan tertulis Pak Bupati, tapi saya akan sampaikan secara singkat. Saya WA untuk disampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Pertama, Ketua DPR memberikan apresiasi. Kalau guru itu tiap tahun harus mendapatkan cek pelatihan itu minimal 34 jam. Semua guru. Jadi kalau DPR mestinya lebih dari 34 jam per tahun dapat karena yang diuji adalah sistem pemerintahan bersama pemerintah dengan regulasi yang sangat dinamis dan berkembang. Dalam undang-undang tentang guru wajib dapat upgrade tentang pengetahuan bimbingan teknis atau workshop atau kegiatan lain minimal 24 jam. Yang kedua,
Selanjutnya sudah menunjukkan ada 15 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kaitannya dengan yang disampaikan panitia Pak Eko tadi, Permendagri nomor 7 tahun 2020, rumah teknis pengelolaan daerah turunan dari PP nomor 12 2019 yang saya lakukan persis 445 halaman dan gak akan habis dibaca dalam waktu 2 hari ini. Saya pikir ini sangat luar biasa, memerlukan fokus konsentrasi, tetapi intinya bagaimana menjelaskan satu titik agar pemerintahan dan juga DPRD satu sinergitas sepakat tidak mengkriminasi kasus ini. Kalau ngomongnya pakai saja karena nggak dibaca tertulis. 2020 saya konsultasi ke BPKP disaksikan 15 orang hanya tentang biaya operasional Satgas Covid, tidak diatur dalam Permendagri, tidak diatur dalam Impres, tidak diatur dalam apapun. Tetapi Undang-Undang Nomor 30 tentang diskresi bisa mengatur, bupati mengatur itu, membuat SK, diberikan biaya operasional. Waktu itu Covid lagi meledak dan tawarannya nyawa, BPKP akhirnya menemukan kemarin semua harus mengembalikan. Ini yang mungkin sedepan perlu harus ada satu momen, satu fokus untuk supaya tidak terjadi salah tafsir. Nah inilah yang pentingnya workshop. Saya kira itu pesan singkat. Dan terakhir barangkali ini dapat dilanjutkan Pak Ketua, karena dinamis dan ini sebagai kecil, apalagi 445 halaman Permendagri dan belum ada pemerintahan tentang BPKP itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dengan UN Lampung, Pak BPSDM, Dinas Support dan terutama Pak pimpinan dan Wakil Pimpinan BPRD semua hadir kecuali satu, Pak Simo tadi yang disampaikan. Apresiasi untuk kita semua. Semoga kegiatan ini dapat berkah dari Allah SWT. Pengano bahasa Sikapun, Pak Hermanio buat bahasa Sikapun itu bermaaf dari Pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kami pun. Ya pun. Yang saya hormati Bupati Lampung, yang saya hormati Kepala DPRD Bapak Anies Pati, yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung, yang sudah beberapa kali bekerjasama dengan yang saya hormati para wakil ketua dan seluruh anggota DPR Kalimantan Tengah, yang saya hormati sekretaris Dewan Pada Jalan, yang juga saya hormati dan banggakan para pemerintah lainnya, silakan Kepala Keuangan Daerah, berikut Pak Kerja, hadirin sekalian,
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Wisuda Digital ini dalam rangka pimpinan teknis pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Sengaja saya meminta dihadirkan, baik pada beberapa daerah dan Bapeda, karena konteksnya adalah terkait dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Artinya sinergitas dari pengelolaan keuangan daerah antara DPRD dengan pemerintah dengan eksekutif yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, supaya semuanya berjalan dengan baik, saling memahami dan tidak saling salah dalam menafsirkan segala sesuatunya. Karena apapun yang terjadi, tugas pokok dan fungsi anggota DPRD adalah salah satunya adalah anggaran. Kemudian setelah anggaran disahkan, maka tugas kemudian adalah pengawasan. Saya berharap nanti teman-teman betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh para narasumber, sehingga nanti kita akan bisa maksimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD yang sudah kita sahkan secara bersama-sama, di mana pada saat pembahasan memang bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Tetapi pada saat setelah disahkan, maka semua pelaksana adalah eksekutif, dan tugas dan legislatif adalah melakukan pengawasan, supaya teman-teman anggota DPR tidak banyak bohong eksekutif. Makanya saya meminta teman-teman betul-betul memperhatikan ini, betul-betul kita dalami bimbingan saya di sini, sehingga nantinya yang semuanya arahnya adalah untuk kesejahteraan dan Lampung Tengah betul-betul bisa tercapai secara maksimal. Teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, di tengah dari kita ikuti selama hari ini dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi materi ini betul-betul bisa kita cerna dan kemudian langsung kita aplikasikan nantinya pada saat kita sudah kembali melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Lampung, Bapak Kepala Badan BPSDM yang sudah melaksanakan FIPTEK ini, Asisten 3, mewakili Saudara Bupati, Perhubungan Budi, dan teman-teman semua. Kita sama-sama doakan ada salah satu teman kita, saudara kita yang kondisinya sakit terpapar virus corona, dan alhamdulillah pagi tadi sudah setelepon kondisinya sudah semakin membaik. Mudah-mudahan segera sehat, pulang, dan saya menjadi saksi pada teman-teman COVID-19 corona ada, jangan abai, betul-betul kita laksanakan tindakan itu sehingga kita akan tetap sehat dan bisa melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di Kabupaten Lampung Tengah dengan baik. Saya rasa itu yang disampaikan, lebih kurang saya maaf, dan pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya nyatakan ini saya nyatakan dibuka. Foto bersama. Kami aturkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota lain yang masih berada di luar, kita akan melanjutkan di sesi kedua ini. Sesi kedua adalah sesi yang paling penting ya Bapak Ibu, karena ini kaitannya juga dengan tema tadi di awal disampaikan. Daerah. Adapun kegiatan ini alhamdulillah para narasumber kita dari Kemendagri sudah hadir
Bapak kemudian berdiskusi soal untuk membuka sesi ini saya bacakan Pak Guru. Diputusin pacar membuat kita juga, sebab kitanya beli apa jawabnya terserah. Mari diskusi keuangan daerah. Dan itu mohon izin kepada Bapak dan beliau untuk memaparkan materi. Adapun kegiatan ini nanti kita mulai jam 02.30 sampai dengan 16.00 atau sampai jam 4 sore. Kepada Bapak Rino Reo kami persilakan. Tes. Terima kasih Pak Moderator. Izin Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang kami hormati, serta unsur sekretariat DPRD yang kami hormati dan kami cintai, serta panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, kami diminta untuk menjelaskan yang namanya Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Jadi pada kesempatan hari ini kurang lebih sekitar 2 jam ke depan kita akan berdiskusi masalah terhadap yang namanya keuangan daerah itu sendiri. Mungkin kita sudah kenal Bapak Ibu, nama saya Rino, kebetulan bertugas di Ditjen Bina Keuangan Daerah. Memang mohon maaf tadinya jadwal kami pagi tapi jadi siang karena ada agenda juga. Kebetulan kami juga kemarin malam itu bertemu dengan DPRD Yogyakarta, salah satunya terhadap yang namanya implementasi terhadap SIPD itu sendiri. Nah, jadi mungkin kita juga akan berdiskusi Bapak Ibu kaitannya dengan Permendagri 77 dan ruang lingkup di dalam SIPD itu sendiri. Terima kasih. Saya izin berdiri Bapak Ibu untuk menjelaskan. Bapak Ibu mohon izin, ketika berbicara yang namanya Permendagri 77 tahun 2020 itu sebenarnya tidak lepas dari ada 3 peraturan menteri yang terbaru. Jadi kalau kita runut Bapak Ibu, pasca Undang-Undang 23 tahun 2014 banyak sekali aturan pengelolaan keuangan yang terbaru. Salah satunya harus diterbitkan yang namanya PP 12 tahun 2019. Di dalam PP 12 tahun 2019 itu diamanatkan 3 aturan. Pertama kita amanatkan yang namanya Permendagri 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah. Makanya kalau kita kenal yang namanya pemerintah daerah baik Pemda dan DPRD dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah itu basisnya sekarang digitalisasi. Sehingga masuk ke dalam tahap yang namanya sistem informasi pemerintah daerah itu sendiri. Yang kedua, ketika lahir Permendagri 70 itu kita lahirkan yang namanya Permendagri 90 tentang nomenklatur program kegiatan yang ada di pemerintah daerah. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu berbicara program kegiatan yang ada di daerah sekarang itu nomenklaturnya sama. Baik yang ada di Aceh, baik ada yang di Papua, baik yang ada di Lampung itu sendiri. Ini tambahan saja Pak, nanti saya share saja yang namanya materinya, saya share kembali. Yang ketiga, selain Permendagri 70, Permendagri 90, terbit yang namanya Permendagri 77 inilah yang kita akan sosialisasikan.
Permendagri 77 ini tentang pedoman teknis. Jadi inilah yang diramu ketika berbicara pengelolaan keuangan daerah sekarang. Itu ada yang namanya 3 aturan yang mengamanatkan. Pertama Permendagri 70, Permendagri 90, dan Permendagri 70. 77 itu sendiri. Kalau saya analogikan, mohon maaf karena kita lagi puasa, tapi kalau kita analogikan seperti masak, berbicara yang namanya keuangan daerah, ketika kita analogikan kita dalam mau makan, Permendagri 90 ini adalah menu makanannya, Pak. Program kegiatannya yang telah disusun di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Permendagri 70 sistemnya itu ruangannya. Jadi kalau ruangannya indah, makan pun enak. Permendagri 77-nya itu aktornya, siapa yang makan, bagaimana cara makannya, bagaimana tata cara pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Inilah rangkaian 3 aturan yang diamanatkan ketika kita berbicara pengelolaan keuangan daerah sekarang. Berbicara pengelolaan keuangan daerah sekarang itu masuk ke dalam yang namanya tahap perubahan. Dulu ketika kita berbicara yang namanya pengelolaan keuangan daerah sebelum lahir Undang-Undang 17 2003, yang namanya daerah itu diberikan uangnya terlebih dahulu, Pak. Uang diberikan, barulah pemerintah daerah merencanakan. Makanya bahasanya adalah uang untuk dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang yang namanya pemerintah daerah merencanakan terlebih dahulu apa saja program kegiatannya, baru uangnya datang, DAU diangkat dan sebagainya. Sekarang sudah masuk ke tahap yang namanya harus direncanakan, harus sesuai dengan akuntabilitas dan sebagainya. Sekarang masuk lagi, sudah masuk ke tahap yang namanya digitalisasi, digital. Jadi semuanya yang terakomodir di dalam keuangan daerah itu harus masuk ke dalam yang namanya sistem informasi pemerintah daerah. Makanya kita kenal Bapak Ibu, nanti kita akan berdiskusi juga terhadap yang namanya sistem informasi pemerintah daerah. Untuk apa Bapak Ibu? Cuma satu, untuk menghasilkan yang namanya pengelolaan keuangan daerah bersifat satu data dan satu sistem. Kenapa itu urgent? Kenapa yang namanya pengelolaan keuangan daerah harus dibutuhkan satu data dan satu sistem? Boleh ke paparan sini? Paparan yang PowerPoint. Sini yang ada 3. Tapi ini saya kasih Bapak Ibu biar penambahan referensi. Bapak Ibu, salah satu terhadap 3 aturan tersebut adalah menghasilkan yang namanya satu data. Kenapa dibutuhkan yang namanya satu data? Pertama Bapak Ibu, Pak, sekarang lahir Permendagri 90. Apa Permendagri 90? Permendagri 90 merupakan isinya program kegiatan yang ada di pemerintah daerah. Kok Pak, sekarang kita sudah desentralisasi, tetapi yang namanya program kegiatan diatur oleh pemerintah pusat. Nanti kami jelaskan. Pertama Bapak Ibu, kenapa kami atur yang namanya program kegiatan yang ada di seluruh Indonesia melalui Permendagri 90? Pertama, karena biasanya pemerintah daerah pada saat ini masih menggunakan nomenklatur program kegiatan padahal bukan kewenangannya. Contoh, program kegiatan belum mengacu kepada Undang-Undang 23. Saya kemarin ke salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan. Nomenklatur organisasi yang ada di daerah tersebut, kami menemui di Dinas Perhubungan ada nomenklatur seperti ini: Kepala Seksi Fasilitasi Perhubungan Udara. Yang menjadi pertanyaan, apakah perhubungan udara itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten? Kan tidak, Pak. Tapi ada organisasinya. Ketika ada organisasinya, lahir yang namanya program kegiatannya. Ketika lahir program kegiatan, pasti ada belanjanya di sana. Yang menjadi pertanyaan, boleh tidak APBD mendanai yang bukan kewenangannya? Pertama, itulah dinamika yang terjadi di dalam pemerintah daerah. Yang kedua, ketika berbicara urgensi satu data, kita menyeragamkan seluruh program kegiatan adalah terdapat perbedaan penyajian kode dan nomenklatur program kegiatan organisasi. Contoh, bayangkan saja di Lampung Tengah
ketika berbicara penanganan sampah, mungkin levelnya adalah program ya. Di Bandar Lampung kita sekarang, penanganan sampah mungkin levelnya kegiatan. Yang menjadi pertanyaan, kalau kami tanya, berapa alokasi anggaran penanganan sampah seprovinsi Lampung, provinsi, kabupaten, kota, pasti data yang diminta itu masih data yang level. Kami harus telepon dulu Kepala Bidang Anggaran Provinsi Lampung, Pak Marindo. Pak, berapa alokasi anggaran penanganan sampah? Pak Marindo akan telepon Pak ke Kabit Anggaran. Karena kenapa? Kita tidak punya kode referensi yang sama. Yang satu levelnya program, yang satu levelnya kegiatan. Tidak punya. Disinilah kita samakan kode referensinya. Sama, perbedaan dalam yang namanya organisasi. Yang namanya pendidikan seharusnya kode referensinya 01. Kami juga pernah menemui kebetulan yang namanya kepala daerah latar belakangnya dari kesehatan. Dibuat 01 itu dinas kesehatan, Pak. Karena kenapa? Masih kemarin itu diberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun program kegiatan. Kalau sekarang tidak, semuanya sama. Berdasarkan Permendagri 90. Kaitannya juga ketika kita berbicara DPRD dalam rangka menyusun rencana kerja DPRD. Contoh, ketika berbicara DPRD PP 12 tahun 2018 tentang tatib, yang namanya DPRD punya tugas salah satunya adalah menyusun rencana kerja, betul ya? Ketika berbicara menyusun rencana kerja dikatakan Pak di dalam pasal 69-nya, rencana kerja di DPRD disusun berdasarkan alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan DPRD akan mengusulkan kepada pimpinan dan akan diparipurnakan. Setelah itu disampaikan ke Setwan untuk menjadi rencana kerja sekretariat DPRD. Itu dulu, karena kenapa? Biasanya program kegiatan yang ada di DPRD basisnya bukan basis alat kelengkapan DPRD. Basisnya adalah basis gelondongan. Saya contohkan. Sebelum tahun 2021, yang namanya kegiatan DPRD hanya terpaku di dalam satu kegiatan. Kegiatan apa dia? Kegiatan koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD. Makanya jangan heran ketika Bapak Ibu dievaluasi oleh provinsi, pasti dicoret tuh. Harap dikurangi belanja perjalanan dinas pada kegiatan koordinasi konsultasi. Karena kenapa? Karena numpuknya di sana. Yang namanya DPRD punya 3 fungsi, pembentukan perda, anggaran, pengawasan. Fungsi ini melahirkan tugas, tugasnya ada 10. Untuk melaksanakan tugas ini, makanya lahir alat kelengkapan DPRD. Yang menjadi pertanyaan, sehingga yang namanya alat kelengkapan DPRD seharusnya punya rencana kerjanya. Contoh, Badan Kehormatan di sini ada. Apa tugasnya Badan Kehormatan? Tidak ada. Dulu, apa kegiatannya? Tidak ada, Pak. Komisi, apa kegiatannya? Tidak ada. Apa Pak kegiatannya? Betul Pak, itu kan tugas kita. Tapi kalau tugas perkegiatan kita, itu kan pasti ada terjemahan anggarannya. Yang menjadi pertanyaan, di APBD itu tidak tercermin dulu. Makanya sekarang kita bagi kegiatan yang ada di DPRD, basisnya basis alat kelengkapan DPRD. Contoh, kita di alat kelengkapan apa? Banggar. Tugasnya Banggar apa? Banyak, anggaran. Makanya kita buat kegiatan penyusunan KUA, kegiatan penyusunan KUPA perubahan, kegiatan APBD induk, APBD perubahan, pertanggungjawaban. Ada kegiatannya. Ranger kita juga seperti itu Pak. Nanti contoh, komisi. Komisi kerjanya apa? Pengawasan. Nanti kita buat kegiatannya ada. Kegiatan pengawasan penyelenggaraan bidang A. Kegiatan pengawasan penyelenggaraan bidang B. Badan Kehormatan apa tugasnya? Kode etik. Kita buatkan kegiatan di sana Permendagri 90. Kegiatan pengawasan kode etik. Kegiatan penyusunan aturan terkait kode etik. Apa kegiatan apa? Badan pembentukan perda. Kegiatan penyusunan program pembentukan perda. Kegiatan penyusunan perda. Karena basisnya seperti itu. Sama seperti pimpinan. Dulu pimpinan ada kegiatan? Tidak. Makanya banyak pimpinan, Pak, saya pimpinan mau Pak mendapatkan kelompok pakar, tapi nempel di kegiatan mana ya? Nggak ada kegiatannya. Sekarang ada kegiatan fasilitasi pimpinan DPRD. Ada. Itulah
kita terjemahkan Bapak Ibu terhadap program kegiatan, bukan kami mengatur, tetapi ini adalah bersifat menu program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga teman-teman DPRD sekarang kalau menyusun rencana kerja tinggal gampang, lihat Permendagri 90, susah-susah. Tetapi seringkali, mohon maaf, seringkali saya nggak tahu kita sudah menyusun rencana kerja Pak. Ada nggak rencana kerja kita? Seharusnya ada, udah ada. Renja itu harus diparipurnakan. Saya banyak mendapatkan telepon. Begini kronologisnya ya. Yang namanya DPRD, alat kelengkapan DPRD itu harus melaksanakan, mengusulkan rencana kerja. Rencana kerja ini nanti akan diterjemahkan di dalam APBD menjadi program kegiatan. Mengusulkannya hanya program kegiatan, tetapi rata-rata pemerintah, rata-rata DPRD dalam menyusun rencana kerjanya itu sampai ke dalam yang namanya menyusun berapa kali perjalanan dinasnya, berapa kali rapatnya. Itu Pak biasanya. Berbicara dokumen rencana kerja itu diparipurnakan. Ketika ada rasionalisasi, bisa kita menambah program kegiatan, bisa menambah belanja. Banyak yang SMS, Pak, boleh nggak pada saat penyusunan renja kami DPRD mengasumsikan perjalanan dinasnya 10 kali. Selanjutnya di dalam APBD kami, alokasi anggarannya bisa 11 kali. Boleh nggak Pak? Alokasi anggaran kita menjadi 11. Ya saya tanya sekarang sama Bapak Ibu, bisa nggak kita merubah apa yang telah diparipurnakan? Nah, oleh sebab itu, karena yang diamanatkan renja itu hanya program kegiatan. Nggak usah dicantumkan berapa kali perjalanan dinas, berapa kali rapat dan sebagainya. Kalaupun dicantumkan pakai klausul, dalam hal terjadi penambahan anggaran yang menyebabkan penambahan perjalanan dinas dan rapat dapat dilaksanakan ditampung dalam RKA atau DPH tanpa diparipurnakan. Itu harus dibuat klausul di dalam dokumen renja. Karena ini permasalahan banyak. Kalau saya, ya silakan aja Pak, itu dokumen anggaran. Tetapi kadang-kadang DPRD karena berpatok kepada tatip itu mengamanatkan keputusan tertinggi adalah paripurna. Ketika harus dirubah, harus melaksanakan paripurna, itu harus diparipurnakan. Nah itu sekilas saja berkaitan dengan dokumen renja. Ini terdapat perbedaan penyajian. Selanjutnya terhadap yang namanya rekening belanja. Ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Kecenderungan pemerintah daerah itu membuat yang namanya program kegiatan senaknya. Implikasi kegiatan itu pasti ada honorarium. Kalau sekarang makanya program kegiatan itu sama yang ada di pemerintah daerah itu sendiri. Selanjutnya, kenapa kita munculkan Permendagri 90 nanti diakomodir di dalam Permendagri 77? Karena terdapat perbedaan penyajian struktur APBD. Waktu di Banggar nih, teman-teman Banggar, waktu menyusun APBD induk, kita masih menghitung yang namanya belanja langsung tidak langsung. Ketika di pelaksanaan, kita tidak lagi mengenal belanja langsung tidak langsung. Yang kita kenal adalah belanja operasi, belanja transfer, belanja tak terduga, dan belanja operasi. Terus kita selalu hasil konversi. Makanya WTP itu WTP hasil konversi Pak. Kenapa? Itu disesuaikan. Kalau sekarang tidak. Mulai dari kenapa di sekarang APBD penyusunan itu menggunakan belanja operasi, modal dan sebagainya, itu karena memang di pelaksanaan biar ada belanja operasi dan sebagainya, biar disinkronkan. Terakhir, kenapa butuh Permendagri 90? Karena sulitnya pemerintah daerah dalam menyajikan data statistik. Itu yang tadi sulit Pak. Kemarin kami menangani masalah COVID saja, penyajian data COVID itu masih lewat by phone. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ketika kita menyajikan data-data APBD itu, datanya masih kita lewat by phone, masih bersifat laporan. Karena kenapa? Strukturnya berbeda. Inilah yang mau kita samakan, kode referensinya sama. Selanjutnya, amanat dari pengelolaan keuangan daerah tersebut juga menghasilkan satu sistem. Makanya muncul yang namanya sistem informasi pemerintah daerah. Kenapa muncul yang namanya satu sistem tersebut? Pertama, yang namanya sistem yang ada di pemerintah daerah
untuk saat ini hampir semua sistem hanya melaksanakan yang dari manual kepada yang namanya digital, tetapi tidak diperhatikan yang namanya sistem pengendalian internal. Saya contohkan saja, Pak. Sepengetahuan kami, menyusun APBD itu dimulai dari RKPD. RKPD telah selesai masuk kepada PPAS. PPAS selesai masuk kepada RAPBD. SIPD seperti itu. Tetapi kadang-kadang pemerintah daerah seperti ini, RKPD sudah selesai, masuk ke tahap PPAS, ada teman-teman pemerintah daerah bilang, Pak, saya lupa kemarin masukkan kegiatan pada saat di RKPD. Sistemnya dikembalikan, Pak, ke RKPD lagi. Nah, itu kan salah sebenarnya. Padahal RKPD sudah berkada. Makanya saya katakan susun dulu RKPD, setelah fix dia masuk ke PPAS. Kalaupun ada penambahan pada saat PPAS, ada amanatnya. Boleh nggak menambahkan kegiatan pada saat PPAS? Boleh. Meskipun dalam kategori mendesak dan darurat, tetapi bukan dikembalikan kepada RKPD. Nah, sistem kita lah kadang-kadang bisa Pak, pakai sistem yang lain bisa kita mengunci. Karena apa? Sistem pengendalian internetnya tidak berjalan. Yang kedua, kenapa kita butuh yang namanya satu sistem? Database yang ada di sistem kita, database-nya bersifat lokal. Kenapa saya mau katakan bersifat lokal? Contoh, Bapak Ibu, database pengelolaan keuangan yang ada di Lampung Tengah itu hanya miliknya Lampung Tengah. Yang kami dapat itu berdasarkan informasi yang Bapak kirim, tidak kami rekam. Jadi contoh seperti yang namanya pengelolaan keuangan daerah sekarang, seperti sistem EKTP. Kalau dulu ketika merekam kita data kependudukan, itu kan sebelum ada EKTP kan dinas Dukcapil yang merekam. Sudah ada baru dilaporkan. Kurang lebih ada 100.000 jiwa yang kami rekam dilaporkan. Begitu juga lah terhadap keuangan daerah. Sekarang direkam Bapak Ibu hanya dilaporkan lewat APBD. Masuk EKTP, direkam data kependudukan jam sekarang di Kabupaten Lampung Tengah, jam sekarang langsung terdetek di dalam pemerintah pusat. Begitu juga lah nanti SIPD. Bapak Ibu usulkan sekarang, hari ini Bapak Ibu rekam, hari ini langsung tercatat di dalam pemerintah pusat. Kenapa? Database-nya langsung ditarik di dalam pemerintah pusat. Kelihatan jamnya, recordnya dan sebagainya. Kalau perlu nanti kita sekalian langsung menggunakan yang namanya SIPD. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekarang sudah punya akunnya. Biar kita melihat ternyata Bapak Ibu melaksanakan fungsi berbasis SIPD itu sangat mudah. Yang ketiga, tingginya variasi sistem. Saya mau katakan Bapak Ibu, ada di tempat kami, di daerah Lampung, dalam menyusun RKPD saja dia butuh 3 sistem. Pertama, dalam rangka menjaring aspirasi kepada masyarakat, Pemda butuh sistem yang namanya emusrenbang. DPRD nggak mau kalah karena DPRD punya kegiatan reses. Dibuatlah namanya sistem epokir. Dari emusrenbang epokir, Bapeda punya sistem e-planning. Untuk menyusun RKPD itu punya yang namanya sistem 3. Makanya jangan heran dari 2014 sampai 2016 kurang lebih 12,7 triliun habis alokasi anggaran itu hanya untuk membelanjakan belanja teknologi informasi tetapi tidak saling terhubung. Inilah kenapa Bapak Ibu kami lahirkan yang namanya sistem informasi pemerintah daerah itu sendiri. Tadi saya mau waktu pertemuan kemarin Pak, kami jelaskan, tetapi saya cek ternyata yang mengajar bukan ini dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, inilah mau saya dudukkan. Ketika kita berbicara sistem informasi pemerintah daerah, berbicara satu data dan berbicara satu sistem itu sendiri. Selanjutnya, ketika berbicara sistem yang ada di SIPD, saya sudah jelaskan bahwa sistemnya yang penting Bapak Ibu punya akun. Ketika Bapak Ibu punya akun, ada 3 kemudahan bagi teman-teman DPRD dalam rangka melaksanakan kegiatan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketika punya akun SIPD, pertama,
dalam rangka penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD. Bapak Ibu bisa melihat prosesnya, karena kami menyadari Bapak Ibu, permasalahan pembahasan APBD bukan pada saat menentukan prioritas, tetapi biasanya permasalahan di APBD itu karena pokok-pokok pikiran DPRD tidak tertampung, itu di DPRD lain. Sehingga kita sepakati, kita samakan persepsi bahwa tanggal 22 Februari kemarin kami samakan persepsi bahwa yang namanya pokok-pokok pikiran DPRD itu harus di-input, sah, bisa kita monitor. Monitornya bukan pada saat Ketua PPS, pada saat di dalam RKPD itu sendiri. Yang kedua, ketika kita menggunakan sistem SIPD, nanti kita buka, kita tidak lagi mengenal yang namanya DPRD itu membahas APBD, itu dikatakan, Pak, waktu kami mepet. Tidak ada lagi, Pak. Bicara waktu mepet. Penentuan jadwal itu tergantung kampus. Hak DPRD itu punya hak dalam segi membahas. Ketua PPAS Bapak punya hak waktu 4 minggu. Kalau tidak sepakat ditambahkan waktu 2 minggu. Bapak membahas APBD punya hak 60 hari kerja. Terlambat kepala daerah menyampaikan dokumen APBD, dokumen Ketua PPAS, tidak menghambat atau tidak mengurangi hak DPRD dalam rangka membahas KUA dan membahas APBD. Bayangkan. Nanti kita buka cek. Ketika Bapak Ibu, makanya Pak, nanti di dalam sistem ini ketahuan sudah berapa lama? Sudah berapa lama dia? Nah, makanya sekarang gini, lahir yang namanya Undang-Undang 23, ini flashback ini. Lahir dan namanya Undang-Undang 23 tahun 2014 ini adalah titik keseimbangan bagi DPRD. Kenapa saya mengatakan titik keseimbangannya? Dulu DPRD diatur di dalam Undang-Undang MD 3, pemerintah daerah diatur di dalam Undang-Undang Pemda. Ketika Bapak Ibu DPRD diatur di dalam Undang-Undang MD 3, Bapak Ibu bukan pejabat negara di sana. Tapi dalam undang-undang pejabat negara, tapi statusnya bukan pejabat negara. DPRD penyelenggara pemerintah, tetapi di undang-undang pemerintah daerah itu tidak ada. Itu lucu Pak dulu. Makanya lahir Undang-Undang 23 menarik kewenangan DPRD ke dalam Undang-Undang 23. Di setiap di dalam Undang-Undang 23 maka dilegitimasi DPRD sebagai penyelenggara pemerintah daerah dan DPRD sebagai pejabat daerah. Terus Pak, apa implikasinya? PP-nya memang tidak ada. PP berkaitan DPRD sebagai pejabat daerah, tetapi setiap turunan peraturan pemerintah dari Undang-Undang 23 itu kita menunjukkan hak dan fungsi, hak dan kewajiban kepala daerah dengan DPRD. Contoh di dalam pengelolaan keuangan daerah, di dalam Undang-Undang 23 lah ditegaskan keterlambatan yang disebabkan kepala daerah tidak memotong haknya DPRD. Bahkan dikatakan gini, Pak, kami terlambat Pak. Kalau dulu kan gini Pak. Kapan pembahasan APBD terakhir? 30 November. Betul ya? Mau disampaikan di 1 Oktober, mau disampaikan di 1 November, mau disampaikan di 28 November, pokoknya 30 November harus sepakat. Yang menjadi pertanyaan, fungsi anggaran DPRD di mana? Nah, kalau sekarang tidak, di dalam Undang-Undang 23 dikatakan DPRD punya hak waktu 60 hari kerja. Dalam hal keterlambatan disebabkan kepala daerah 60 hari kerja nih, teman-teman DPRD belum sepakat. Sudah lewat Pak di 30 November, tetapi teman-teman DPRD dia masih waktu 60 hari. Bisa Pak. Keterlambatan itu Pak kena sanksi. Dikatakan sanksi tidak dapat dikenakan kepada DPRD dalam hal penyampaian disebabkan kepala daerah terlambat menyampaikan kepada DPRD. Yang kedua, Pak, nanti dia buat perkada dalam hal belum 60 hari kerja yang ada di DPRD, tidak boleh yang namanya kepala daerah langsung membuat perkada. Pasti ditolak Pak sama pemerintah pusat. Nanti kita buat aturannya, bukan kata saya, nanti kita lihat di aturannya di dalam Undang-Undang 23
dan di dalam PP 12 dan Permendagri 77 tahun 2020. Nah, itulah kalau kita berbicara yang namanya tugas DPRD. Selanjutnya di dalam LKPJ, nggak apa-apa kita agak ini ya. Di LKPJ juga seperti itu. Kalau dulu LKPJ Bapak Ibu sepakati tidak sepakati, itu silakan. LKPJ Bapak berikan rekomendasi tidak diberikan rekomendasi, itu jalan Pak LKPJ. Kalau sekarang tidak, Bapak Ibu haknya Bapak Ibu adalah mencatat rekomendasi. Selanjutnya kewajiban kepala daerah itu harus menindaklanjuti hasil LKPJ itu sendiri. Ada di amanat di PP 13 2019 tentang evaluasi penyelenggaraan dan PP 18 tahun 2020 tentang penjelasan PP 13 tahun 2019 itu sendiri. Sama Pak, semua kita berikan hak kedudukan. Kalau PP 38 ada inovasi daerah, DPRD punya yang namanya inovasi daerah, silakan sampaikan. Jadi ya, memang masih gini. Berbicara yang namanya LKPJ, mohon izin Pak Ketua, memang kan bahasa kita kan sekarang, mohon maaf, kalau dulu kenapa kuat yang namanya LKPJ, LPJ, memang karena bahasanya dulu adalah LPJ, laporan pertanggungjawaban. Kenapa laporan pertanggungjawaban? Karena kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, selanjutnya kepala daerah melaksanakan, dia harus melaporkan pertanggungjawabannya kepada yang memilih. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mungkin ganti gaya Bapak Ibu bisa 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Ganti gaya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ganti gaya Bapak Ibu tangan di kepala. Terima kasih. Kami 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Boleh tangannya di kepala lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ganti gaya, mungkin boleh tangannya di kepala 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Beli yang seri baru di